Halo guys. Oke. Baiklah, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Martin akan mengenai bangun datar segi 4. Melanjutkan di pertemuan kemarin, yaitu kemarin sudah membahas beberapa tentang segi 4. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang segi 4, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Kemarin sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, yaitu pengertian bangun datar. Saya ulangi lagi, bangun datar sendiri adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu, membentuk bangun datar 2 dimensi yang memiliki keliling dan luas. Sedangkan segi 4 sendiri, kemarin juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, segi 4 ada 6, yaitu ada persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Nah, dari jenis-jenis bangun datar segi 4 tersebut, di sini ada beberapa penjelasan dari bangun datar tersebut. Salah satunya yaitu di sini ada persegi, memiliki 4 sisi dan sudut siku-siku yang sama panjang. Dan persegi panjang, benda geometris yang dengan 4 sisi, 2 panjang sisi yang sama panjang, dan 4 sudut siku-siku. Nah, itu adalah penjelasan tentang persegi dan persegi panjang. Di sini juga ada trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Anak-anak atau yang lainnya bisa membaca sendiri mengenai trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang yang ada dalam video ini. Saya lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kongruen dan kesebangunan segi 4 yang terdiri dari jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas mengenai kongruen. Kongruen sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan 2 objek bangun datar yang sama persis, baik secara ukuran, sudut, ataupun sifat. Nah, dapat kita garis bawahi juga sama seperti kemarin, bahwasanya kongruen itu bangun datar yang sama persis. Ya, tidak ada bedanya, baik secara ukuran, sudut, maupun sifatnya. Adapun syarat-syarat agar bisa dikatakan bangun datar yang kongruen adalah 2, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, langsung saja, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada soal mengenai jajar genjang. Nah, pertanyaannya, apakah kedua jajar genjang di atas kongruen? Perhatikan, di sini ada jajar genjang A, B, C, D, dan jajar genjang E, F, G, H. Perhatikan, di sini sudut sisi-sisinya yaitu sisi AB dengan sisi EF dia sama-sama 6, yaitu 6 cm, dan sisi sampingnya yaitu sisi BC dan sisi FG sama-sama 10 cm. Nah, begitu juga dengan GH dan DA, mereka sama sisinya. Maka dapat dikatakan kedua jajar genjang di atas yaitu memiliki sisi yang sama panjang. Itu telah memenuhi syarat yang pertama. Syarat kedua yaitu sudutnya harus sama besar. Perhatikan, di sini ada sudut A dan sudut E. Sudut A besarnya adalah 60 derajat. Sudut E yaitu sama juga, yaitu 60 derajat. Sudut D dengan sudut H juga sama, yaitu 120. Maka dapat dikatakan kedua bangun datar ini juga memiliki sudut yang sama besar. Nah, kemudian kalau pertanyaan apakah jajar genjang di atas kongruen, jawabannya jelas. Kedua bangun datar tersebut kongruen karena sisinya sama panjang. Di sini dapat dituliskan, dan sudutnya juga sama besar. Kemudian
Di sini juga ada trapesium, dan trapesium ini juga sama penjelasannya seperti mengenai jajar genjang tadi, yaitu sisinya dia sama, kemudian sudutnya juga sama-sama 60, dan dapat dikatakan bahwasanya trapesium ini kongruen. Nah, kemudian ini yang terakhir tadi mengenai kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan. Kesebangunan adalah istilah yang digunakan bila kedua objek tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika kedua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, maka dapat dikatakan sebangun. Adapun syarat-syarat kesebangunan, dia juga ada dua. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sudutnya sama besar, tetapi sisinya tidak sama panjang, tapi sebanding. Di sini sisinya yang bersesuaian harus sebanding. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal mengenai layang-layang. Diketahui dua layang-layang PQRS dan TUVW yang sebangun. Nah, sudah jelas di sini dikatakan bahwasanya layang-layang PQRS dan TUVW adalah sebangun. Tetapi di sini panjang sisi PQ 8 cm dan sisi PS 10 cm. Dan panjang sisi yang bersesuaian pada layang-layang TUVW adalah TU. TU ini adalah 12 cm. Tentukanlah panjang TW. Nah, yang ditanyakan adalah panjang TW-nya. Karena jawabannya, karena layang-layang PQRS dan TUVW dia sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian haruslah sama. Terus bagaimana cara menghitung perbandingannya? Oke, kita hitung dulu perbandingan panjang PQ dan TU yang bersesuaian. Kita harus menghitung skalanya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus TU per PQ. Sedangkan tadi panjang TU-nya adalah 8 dan panjang PQ-nya adalah 8. 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Nah, kemudian kalau sudah ketemu skalanya, kita hitung dulu. Kemudian panjang TS bersesuaian dengan TW, sehingga panjang TW dapat dihitung dengan, nah, di sini kita masukkan tadi nilai 1,5 dikali PS. Dan PS-nya tadi adalah 10 cm, sehingga 1,5 dikali 10 sama dengan 15 cm. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai kesebangunan dan kongruen bangun datar segi 4. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.